Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan kalian mengikuti pelajaran di hari ini. Amirul Adli Zulfan, Abril Agustina, Afika Gotronada. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Dwi Tara Talisa. Siap berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan pengetahuan. Baik anak-anak, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Ya, tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajarinya bahwasannya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu memiliki nilai toleransi yang tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait Sunan Ampel. Sunan Ampel diutus ke tanah Jawa, tujuannya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak rakyat Majapahit. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang falsafah yang diajarkan oleh Sunan Ampel yang dikenal dengan, ada yang tahu? Apa falsafahnya, wanita? Falsafah Mohlimo, benar sekali. Nah, maka itu nanti kita akan pelajari falsafah Mohlimo, yang mana falsafah itu digunakan oleh Sunan Ampel untuk memperbaiki akhlak atau moral masyarakat Majapahit ketika itu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah sunan yang kedua yang akan kita bahas dalam materi SKI di semester 1 ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu kita menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam untuk membentuk pribadi yang teguh pendirian dan menghargai perbedaan. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Kemudian di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, kita ketahui di dalam sejarahnya bahwasannya kondisi masyarakat Sunan Ampel kala itu mengalami kemunduran moral, terbukti dengan banyaknya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat kala itu. Apa saja masalah-masalah sosial yang kita dapati saat ini? Saya Pak, judi online sama pacaran. Saya Pak, pencurian dan pinjaman online. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Adli maupun Zaina. Perbuatan-perbuatan tadi adalah masalah-masalah moral yang terjadi di masyarakat kita. Nah, selanjutnya bagaimana sikapmu jika menjumpai ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan tercela? Saya Pak, menasehatinya. Saya Pak, mencegahnya Pak. Ya, tadi telah dijawab oleh Dina. Caranya adalah kalau kita melihat, menjumpai hal tersebut adalah dengan cara menasehati orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan juga kalau memang kita mampu, kita mencegahnya seperti apa yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Nizam tadi. Bagus sekali. Kemudian
tindakan apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah-masalah moral yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? Pak, melaporkan kepada keamanan setempat. Pak, laporkan kepada pihak yang berwajib jika ada perampokan. Nah, benar sekali. Karena kalau kalian masih anak-anak, tindakan yang harus kita lakukan yang pertama adalah apabila kita menemui kasus seperti pencurian atau kasus seperti pembegalan atau perampokan, maka kita harus melaporkannya kepada pihak keamanan setempat ataupun kepada pihak yang berwajib agar kasus tersebut bisa langsung ditangani oleh mereka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan untuk mengenal dulu siapa itu sosok Sunan Ampel. Nah, ada yang bisa bantu Bapak baca? Saya. Hana, ya, silahkan Hana coba baca. Biografi Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ali Rahmat. Sunan Ampel berasal dari kerajaan Sapa dan merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ghazi dengan putri kerajaan Sapa. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1401 Masehi. Lalu mengapa dinamakan Sunan Ampel? Hal ini karena dia tinggallah menyebarkan asal usul di daerah Ampel atau Ampel atau sekarang daerah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel menikahi Dewi Kalimah dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dewi Murtasi dan Dewi Murtasimah. Dewi Murtasi menjadi istri Raden Pantah atau Sunan pertama dari kerajaan Sampurna. Dewi Murtasimah menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, sekian penjelasan tentang materi dakwah Sunan Ampel. Dari hal itu, yang paling utama dakwah Sunan Ampel adalah falsafah Mohlimo yang mengajarkan untuk masyarakat tidak melakukan 5 hal. Sampai sini kalian sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita melanjutkan dengan diskusi kelompok? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak, kalian akan berdiskusi kelompok. Bapak akan memberikan lembar kerja yang harus kalian diskusikan, di mana di dalam lembar kerja itu kalian akan mendiskusikan masalah-masalah moral atau masalah-masalah sosial yang terjadi yang masih ada di lingkungan sekitar kita. Maka itu nanti kalian berusaha untuk berdiskusi. Kemarin Bapak sudah memberikan Google Form kepada kalian untuk kalian isi, di mana tujuannya adalah untuk membentuk kelompok. Kalian sudah mengisinya dan Bapak pun akhirnya sudah membentuk kelompoknya, yang mana hari ini kita bisa laksanakan diskusi bersama. Kalian sudah siap semua? Sudah. Baik, kita akan mulai diskusinya. Baik anak-anakku, tadi Bapak sudah memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, baiklah kita akan langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bapak akan acak, yang akan maju pertama adalah kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 silahkan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama anggota Aprila, Adin, Fajri, Risma. Kita akan membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Apakah miras termasuk hal yang terdapat dalam muhlimo? Jika ada, kenapa miras dilarang? Ada, yaitu mengombe atau tidak mabuk. Miras dilarang karena menimbulkan banyak bahaya dan kerusakan bagi agama seseorang. Adakah dalil Al-Quran tentang larangan berzina? Tuliskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tuliskan beragam perilaku yang tergolong pencurian. Pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan membohongi orang lain. Apakah berjudi termasuk hal yang terdapat dalam muhlimo? Jika ada, kenapa berjudi dilarang? Ya, yaitu mau main, karena dianggap sebagai perbuatan dosa yang merusak. Bagaimanakah upaya menanggulangi penggunaan narkoba dalam masyarakat? Pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan penyajian oleh ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam, dan distribusi obat. Baik, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi sekalian, seperti itulah materi kita hari ini. Nanti Bapak akan berikan tugas kepada kalian, tapi sebelum kita tutup, Bapak ingin tanyakan kepada kalian, bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Senang. Ada yang belum dipahami? Tidak. Baik, berarti semuanya sudah memahami. Bapak ingin ada perwakilan dari kalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini secara sederhana. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Dari materi pelajaran hari ini, kita diajarkan untuk peduli terhadap kondisi moral masyarakat kita dan berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut dengan cara yang santun. Baik, kalian sudah bisa menyimpulkannya, tadi sudah diwakilkan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Baik, Bapak akhiri, nanti kalian melanjutkan pelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.